Jadi saya tuh kemarin iseng bikin satu highlights di Instagram saya. Intinya adalah cara saya melunasi hutang perbankan 200 juta. Lunas, 100% lunas, 0. Saya sampai hari ini dimana teman-teman nonton video saya itu saya tidak punya hutang perbankan sama sekali, 100% lunas dalam waktu 4 tahun. Nah ternyata ada satu follower saya yang bilang, "Mas, ini terima kasih sekali. Saya sangat mengapresiasi karena saya sampai pengen bunuh diri ya Mas, gara-gara saya utang gitu." Ya saya dulu juga punya rasa-rasa kayak gitu sih. Makanya harapan saya dari tips itu saya akan sharing kepada teman-teman saya melalui bentuk vlog ya, biar teman-teman juga bisa ngeliatin muka saya, ngeliatin ekspresi saya, kemudian memahami tips-tips nanti yang saya akan berikan kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman tuh juga tertarik untuk melunasi hutang. Kalau nggak tertarik melunasi hutang, ya sudah nggak apa-apa, ditutup saja videonya. Stay tune guys, habis ini kita ketemu. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya kepengen sharing hal non fotografi yang yang intinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Karena kemarin awalnya itu saya cuma iseng gitu. Jadi langsung aja. Jadi singkatnya gini. Ini saya bacain dulu disclaimer. Nah, disclaimernya adalah saya terjerat hutang dengan 12 kartu kredit di awal 2013 dan berakhir dengan lunas 100% dengan status terkena BI checking. Kalau sekarang kayaknya namanya slick ya. Sehingga sampai kapanpun saya nggak bisa kredit. Maka saya tuh kalau beli kamera cash, beli lensa cash, beli handphone cash, beli mobil cash, itu bukan karena duitnya banyak, karena saya udah nggak bisa kredit. Jadi saya kalau mau beli barang itu saya nabung Rp1 demi Rp1 lah. Intinya sampai bisa sama dengan nilai yang mau saya beli, baru saya beli cash ya. Oke, goalsnya jadi adalah membebaskan diri saya, istri, dan anak-anak saya dari semua tekanan debt collector dan beban hutang, agar selanjutnya penghasilan bersih saya walaupun ya cuman Rp10.000 per hari, tapi itu bersih dan bisa dijadikan sebagai tabungan saham yang secara perlahan akan bertambah terus-menerus. Jadi ya, saya memilih cuek dan tidak memperbaiki status perbankan saya. Artinya saya tidak memperbaiki BI checking saya, dan memilih menjalani kehidupan dengan membeli segalanya dengan cara cash keras. Oke, itu disclaimernya. Jadi kurang lebih begitu disclaimernya. Jadi disclaimer itu kayak pesan sebelum teman-teman membaca status ini, video ini ya. Nah, kemudian saya bilang begini, satu hal yang saya yakini bahwa cicilan bank itu jumlahnya konstan atau tetap. Tapi perkara nih guys, cash flow bisnis ini munggah medun, jadi naik turun. Cash flow bisnis itu naik turun, kadang omsetnya di atas, kadang omsetnya di bawah. Cerita ini saya tujukan kepada siapapun teman-teman yang kepengen lunas utang, atau yang udah punya utang bertahun-tahun tapi nggak lunas-lunas. Karena banyaklah keluarga saya tuh utangnya 250 juta dari zaman dia kerja sampai sekarang 20 tahun yang nggak selesai. Ada lagi yang punya utang 100 juta udah 5 tahun nggak selesai gitu. Nah ini saya ambil kasus diri saya sendiri. Ini 200 juta dari 12 kartu kredit yang lunas 100% itu selama 4 tahun. Nah nanti saya akan bagi tips-tipsnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 tips yang saya akan share hari ini. Ini mudah-mudahan membantu. Kalau nggak membantu ya saya minta maaf. Tapi mudah-mudahan membantu buat siapapun yang bisa kepengen lah utangnya lunas. Sekarang saya akan mulai dulu dengan tips pertama. Tips pertama itu namanya adalah restrukturisasi hutang.
Jadi yang namanya restrukturisasi hutang itu adalah suatu keadaan di mana kita itu bisa melas-melas kepada yang ngutangin duit kita. Tapi ini tidak bisa dijamin 100% berhasil. Karena bank itu belum tentu mau. Karena gini, dari pengalaman saya 2013 sampai 2017 itu, yang bisa direstrukturisasi hutang itu dari 12 kartu kredit itu hanya Bank Mandiri dan Bank BII. BCA nggak mau, Bank Mega nggak mau. Ya mungkin sebenarnya sama orang lain mau, cuman pas itu konteksnya sama saya nggak mau, hanya Bank Mandiri dan Bank BI. Itu direstrukturisasi, artinya disusun ulang utangnya. Saya punya hutang dari 2 bank itu yang berhasil saya restrukturisasi dengan cara bermelas-melas itu. Intinya saya meminta, saya akan niat lunasin, cuman saya sekarang nggak mampu, saya kepengennya melunasi tapi. Nah terus ditanyain, Mas Bima punya kemampuan berapa? Saya pada waktu itu dari 2 kartu kredit itu masih banyak sebenarnya, kan ada total 12 ya. Dari 2 ini masing-masing saya hanya mampu 300-an ribu. Oke, bagaimana kalau saya hitungin biar pas ketemunya 330.000 per bulan? Oke, saya sepakat, deal. Habis itu saya lunasi utang tersebut selama 4 tahun. Yang lain-lain makanya yang tadi nggak mau dilunasi itu ada yang saya pernah kok dapat pembayaran foto ya, itu 21 juta, itu yang 10 juta itu nutup utang. Jadi waktu itu BCA waktu itu utangnya 9 juta. Itu tiba-tiba begitu masuk saya harus nutup 9 juta. Bleng gitu, itu ada. Nah maka duit-duit fotografi saya yang dulu itu bergunanya ya nutupin hutang saya lunas. Cuman yang ini saya nggak kepengen, karena kalau semuanya dilunasin semua, saya nggak bisa makan. Artinya saya harus merestrukturisasi hutang biar cash flow atau kebutuhan rumah tangga saya bisa tetap terpenuhi. Sekarang kita akan bicara tips kedua. Tips kedua ini namanya adalah fokus melunasi satu bank dulu sampai tuntas. Baru berlanjut ke bank yang lainnya. Dan harus muka tembok dengan hutang-hutang yang lainnya. Ini rada jelimet guys. Karena dari 12 kartu kredit itu saya benar-benar harus dari kayak kartu kredit ke-12, ke-11, ke-10, 9 itu dihitung dari yang satu cicilannya paling murah, paling ringan, paling kecil, dan yang kedua dihitung dari debt kolektornya yang paling ramah. Walaupun pada aslinya debt kolektor itu nggak ada yang ramah, apalagi saya tuh ngemplangnya, jadi telat bayar itu udah sampai 6 bulan. Nah debt kolektor tuh ada 2, tak kasih tahu ya. Satu, debt kolektor internal, itu dari pihak perbankan, itu biasanya orangnya masih pakai seragam, itu rapi-rapi, bagus-bagus, wah, ya laki-laki lah yang jelas. Nah yang menyebalkan ini yang kedua. Yang bikin takut ini yang kedua, namanya debt collector eksternal. Ini ketika bank itu sudah tidak mampu, maka dia oper ke agent-agent atau ke profesional lain. Ini wah, ini mukanya udah serem-serem, ngomongnya galak-galak. Kalau zaman dulu sampai ada cerita yang sampai gebrak-gebrak meja. Nah itu ada kayak gitu. Jadi debt collector itu ada 2. Jadi tak kasih tahu teman-teman buat yang belum pernah berurusan dengan debt collector itu ada 2. Setahu saya ya, internal dan eksternal. Lalu gini, tadi kan saya itu suatu ketika kemarin tuh ada yang bilang gini, kan saya kan update tuh apa ya, intinya ada salah satu subscriber yang skeptis mungkin ya. Intinya saya dapat $1 sebulan aja dari Shutterstock, saya udah oke lah. Tiba-tiba dia bilang begini, emangnya cukup, katanya cuma $1 sebulan dapatnya, gimana cara ngasih makan keluarga gitu. Nah itu masnya itu kayaknya belum tahu seninya mencukupkan kebutuhan keluarga. Jadi kemarin saya sempat bilang, saya bilang begini ya, disclaimer-nya itu adalah goals-nya adalah membebaskan keluarga saya dari hutang, sehingga $1 aja itu jadi profit, itu jadi tambahan uang untuk saham saya. Nah lalu bagaimana caranya saya hidup pada waktu itu? Caranya adalah gini, saya harus membuat saya punya duit setiap hari. Saya nggak peduli dari manapun duitnya. Sampai jualan barang bekas, saya jualan barang bekas. Tapi kalau misalnya, konteksnya pada waktu itu saya punya uang 50.000 sehari. Jadi 50.000 sehari, anggap aja mungkin 1,5-2 juta sebulan. 50.000 itu saya bagi 2. Yang 25.000, ini saya transferin ke bank. Setiap hari guys. Yang 25.000 sisanya, saya pakai makan. Itu cukup, nggak cukup, harus cukup. Bayangin 25.000, saya harus ngehidupi Nina istri saya dan 2 anak saya. Harus cukup.
Saya nggak tahu bagaimana caranya teman-teman melakukan itu. Cuman manusia itu adalah makhluk paling adaptif. Jadi 25.000 untuk menghidupi satu istri. Dan pada waktu itu anak saya yang pertama umur 6 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Harus cukup. Tips ketiga ini susah-susah gampang. Kalau mindsetnya bisa, maka bisa. Tapi kalau mindsetnya skeptis, kayak ngelihat apa-apa serba susah, bilang ini nggak mampu, ya wes modar wes yang ngono kuwi. Tips ketiga adalah ciptakan multiple source income. Multiple source income itu adalah keadaan di mana kita itu harus memiliki penghasilan lebih dari satu. Tujuannya, kalau yang satu gagal, sing liyane sehono guys. Nah, ini makanya tadi, tidak semua orang punya mentality yang bagus. Saya dari 2 website saya, bimaaditya.com, ini website fotografi saya, dan bomanta.com, ini website turisme saya, itu saya bisa dapat multiple source income. Sampai sekarang, saya hidup tuh dari 2 blog gitu. Ya mungkin terafiliasi juga dengan channel YouTube ini ya. Jadi dulu, intinya perusahaan saya itu ada 2. Satu Bima Aditya, itu adalah perusahaan fotografi, ini YouTube vlog ini adalah di bawahnya ini. Lalu yang kedua adalah Bomanta. Bomanta ini adalah hotel operator saya. Ini dulu awalnya cuma blog, sekarang berkembang menjadi hotel operator. Nah, dari 2 website ini, saya itu dapat pekerjaan pemotretan, seminar, saya dapat AdSense, saya dapat penjualan digital products. Digital products itu bisa e-book, bisa e-course, bisa lain sebagainya. Kemudian saya dapat afiliasi. Afiliasi itu gini, saya sempat sharing di dunia Airbnb ya, dulu pada waktunya. Dulu itu Airbnb itu kalau ada orang kepengen jadi host, itu kemudian membaca blog saya, kok dia join pakai link saya. Itu setelah tamunya berhasil mendapatkan $100 pertama, itu saya diapresiasi $200 per host. Kenapa bisa $200? Padahal tamunya cuma dapat 100, karena ngambil duitnya bukan dari tamu, ngambil duitnya dari tabungannya Airbnb. Jadi yang bayar saya Airbnb, bukan si tamu itu. Jadi tamu itu dapatnya utuh full. Sampai suatu ketika, tapi afiliasi Airbnb itu ada batasnya ya. Kalau Shopee kayak yang saya biasa lakukan di description di bawah itu tanpa batas, nggak ada batas jumlah. Pada waktu itu Airbnb itu punya batas. Tapi suatu ketika saya mencapai satu penghasilan terbesar affiliate saya di Airbnb. Itu sebulan saya antara 1.600 sampai hampir $2.000. Itu saya langsung bilang sama istri saya sama anak-anak saya, Singapura guys. Saya bilang gitu, cash semuanya papa bayarin, udah kita liburan ke Singapura. Karena ya bayangin aja, cuman kayak anggap aja kayak duit AdSense, kayak duit teman-teman di Shutterstock ini, $2.000 kalau waktu itu kali 14 juta, 28 juta, saya dapat uang maya 28 juta, saya langsung ke situ. Nah, dari saya kan dapat multi source income yang sangat besar itu, sampai angkanya belasan sampai puluhan juta bersih sebulan, itu kan baru belakangan ini. Tapi kalau dulu itu yang dari mulai jualan barang bekas di OLX, saya punya tap-tap bekas bisa laku 100.000 saya ambil, pokoknya gimana caranya sehari itu 50.000 dapatnya. Yang 25 saya pakai bayar ke bank, yang 25.000 lagi saya pakai makan. Sampai terakhir tuh ada karyawan penagihan Bank Mandiri itu protes ke saya. Jadi intinya dia bilang gini, ini Pak Bima ini membayarnya soalnya ada yang satu hari itu 21.500 tapi terdiri dari 10.000 dan misalnya 7.500 10.000 dan berapa gitu. Jadi totalnya mungkin di atas 21.000 ya. Cuman saya bilang, ya maaf Mbak, habis saya juga mampunya saya nyicil gitu. Tapi dalam hati saya, urusanmu gitu. Yang penting tanggung jawabku ini bayar, nek emang masalah kowe ngitung sedino 15.000 atau urusanmu. Jadi tugas saya itu membayar. Cuma masalah saya membayarnya sehari itu 7.500 kali 4 transferan sehingga 30.000 sekian itu urusanmu. Aku dalam hati saya begitu. Karena ya bingung, Mbaknya bingung. Sehari saya bisa transfer 10.000 sampai 20.000 itu bisa sampai 4 sampai 5 kali transaksi karena saya transfernya itu setiap kali ada keuntungan. Jadi pada waktu itu sehari nih omset saya waktu itu berapa ya? 3 juta. Saya jualan apa gitu 3 juta, keuntungannya 10%. Jadi saya dapat 300.000. Tapi kan masuknya nggak langsung 3 juta tuh, masuknya dari mulai order Mas 500.000, order Mas 1 juta order gitu. Jadi ada yang 25.000, ada yang 17.500, ada yang berapa, pokoknya minimum pembayaran kan 10.000. Jadi mbaknya sampai pusing. Dalam hati saya sekali lagi, itu urusanku, yang penting aku membayar gitu.
gitu guys, bukan urusan saya, yang penting saya bayar, bahasa Indonesianya begitu. Oke, habis ini kita akan lanjut ke tips kelima. Tips keempat guys. Sekarang kita bicara dengan tips keempat. Tips keempat ini banyak orang tidak melakukan. Namanya adalah entertainment untuk keluarga. Jadi entertainment untuk keluarga itu kalau buat saya hukumnya wajib. Jadi saya sama Nina, sama anak-anak saya itu dalam 1 tahun itu biasanya kami itu wajib melakukan 2 kali perjalanan. 1 ke luar negeri, yang kedua di dalam negeri. Jadi itu wajib karena kami semua itu suka traveling. Nah, perkara keluar negerinya cuma Singapura nggak apa-apa. Yang di dalam negeri misalnya cuma ke Solo nggak apa-apa juga. Jadi nggak perlu harus yang jauh-jauh, tapi biasanya kita wajib 2 kali. Jadi yang pertama itu di dalam negeri, yang kedua ke luar negeri. Itu setiap tahun itu kita sudah jadi kultur lah. Nah, cuman perkara dulu zaman saya susah itu ya jelas nggak mungkin. Maka yang namanya entertainment itu gini. Kalau hari ini saya sudah bisa nih bayar bank 25.000. Terus saya bilang sama istri saya nih yang 25.000 buat beli bahan-bahan untuk beli sop-sopan lah. Jadi sop-sopan tuh kalau di Jogja tuh ada pack-packan itu Rp4.000, itu isinya kubis, wortel, sama daun bawang, sama seledri. Nah itu, maka pada waktu itu istri saya sering sekali bikin namanya sop kubis. Jadi karena memang mampunya cuma beli kubisnya itu. Jadi itu 25.000 udah cukup. Nah kalau 25.000 sudah saya storing ke bank, 25.000 sudah cukup untuk makan. Kok tiba-tiba saya dapat keuntungan lagi nih 25.000. 25.000 itu saya pakai untuk muter-muter. Jadi saya beli bensin nih kok 25.000 berapa ya? Anggaplah lebih lah 40.000 misalnya gitu ya. Saya beli bensin Avanza pada waktu itu, mobil saya masih Avanza, itu mobil mertua. Itu saya isiin 20.000. Karena 20.000 zaman dulu tuh bisa 4 liter apa ya kalau salah. Saya lupa berapa ya. Apa 3 liter saya lupa. Tapi ini Avanza itu kan ngirit banget. Itu saya pakai muter Jogja, muter ring road gitu. Itu cukup. Plus saya beliin 3 botol minuman dingin. Jadi 3 itu yang 2 buat anak saya, yang pertama dan kedua. Yang 1 saya paruan sama istri saya. Itu setiap mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali saya melakukan itu. Jadi jalan-jalan cuma muter-muter kota gitu sampai kita lakukan itu 4 tahun. Jadi sampai sekarang saya juga kadang-kadang masih suka muter-muter ring road Jogja gitu, nggak ngapa-ngapain, jalan-jalan aja. Cuma dulu pakai mobil mertua, sekarang udah pakai BMW sendiri. Nah, entertainment keluarga itu bagi saya juga menyarankan pada teman-teman semua itu penting. Karena itu bentuk apresiasi kepada istri, kepada anak-anak bahwa mereka mendukung kita sebagai suami itu untuk berjuang untuk mengumpulkan uang. Maka balasannya itu cinta. Balasannya cinta itu maka saya wujudkan dengan entertainment. Kalau saya kemarin bisa ke Jakarta, Bandung, kemarin bisa ke Surabaya, bisa ke Bali, bisa ke Singapura sebelum pandemi ya. Itu ya karena dukungan istri dan anak-anak saya. Makanya sekarang ya sudah jauh lebih bagus lah keadaannya. Cuman dulu nggak mungkin kayak gitu. Maka entertainmentnya cuma muter-muter Jogja pakai mobil pinjaman mertua. Nah, habis ini kita akan lanjut ke tips kelima. Tips kelima ini saya nggak bisa memaksakan, monggo aja. Tips kelima ini dari saya, mungkin ini ada ranah pribadinya ya, cuman karena menyangkut kepercayaan ya. Jadi tips dari saya yang kelima ini adalah tahajud sama duha. Nah, maka dari itu kalau teman-teman yang tidak beragama Islam ya sering-seringlah ke gereja, sering-seringlah berdoa di malam hari. Tapi itu juga kalau teman-teman masih bertuhan, karena trennya zaman sekarang itu kan sudah tidak bertuhan. Ya lakum dinukum waliyadin lah ini ya. Agamamu, agamaku lah ini ya gitu. Cuma intinya gini, di story WhatsApp, Instagram saya udah tulisin, kalau teman-teman yang kebetulan agnostik atau ateis, ya monggo. Agnostik aja kan masih mempercayai satu super power ya. Cuman kalau ateis ya terserah lah. Jadi makanya tips kelima ini, tahajud dan duha ini memang tidak bisa dilakukan semua orang ya. Cuman dulu saya sama istri itu ketika kita krisis gitu ya, kita bisa tiap malam sholat duha. Jadi sholat duhanya semampunya kita. Kadang mampunya sebelum tidur, padahal anjuran sholat tahajud. Sholat tahajudnya itu sebelum tidur, padahal sholat tahajud kan harusnya sepertiga malam terakhir. Ya nggak bangun guys, karena udah ngantuk banget. Siangnya kita kerja keras sudah kayak kuli gitu.
Maka kadang-kadang sebelum tidur. Cuman kalau pas lagi bangun malam jam 2, jam 3 kepengen pipis, pengen kamar mandi, itu biasanya kita sempetin wudhu sekalian. Nah itu saya selalu melakukan hal itu ketika saya punya nadar. Makanya apa ya, bukan nadar, hajat ya. Hajat itu kebutuhan ya. Kayak sekarang saya kepengen pindah nih ke Belanda gitu. Ya itu saya lakukan itu. Itu tujuannya untuk ngebooster. Jadi saya motret sudah, saya nge-YouTube sudah, saya motret lagi ke sana kemari, ngelayani pemotretan sudah, develop villa sudah, tapi kok belum berangkat nih karena duitnya misalnya belum cukup. Nah, biasanya saya booster pakai tahajud sama duha. Duhanya masih sering bolong, cuman tahajudnya insya Allah jalan terus. Nah, maka dari itu kalau teman-teman nggak percaya, ya sudah dilupain aja tips kelima ini. Cuman saya nggak tahu hasilnya gimana ya, karena yang saya lakukan ya demikian. Maka dari itu mudah-mudahan 5 tips ini menginspirasi. Kalau dianggap nggak menginspirasi ya nggak apa-apa juga gitu, karena ya saya apa adanya ya saya ceritain. Cuman begini, saya bisa sharing bahwa yang namanya lunas hutang perbankan 100%. Konteks saya 200 juta ya. 200 juta artinya 200 juta benar saya lunasin. Selama 4 tahun dengan cara mencicil. Nah, yang namanya nggak punya hutang perbankan itu guys, santai guys. Kemarin pandemi, saya masih menghidupi karyawan saya. Gajinya saya potong lah jelas, karena kan saya duitnya habis ya. Cuman bukan tipe yang terus mecat-mecat karyawan gitu, enggak. Istri saya tuh di tokonya istri saya, jadi dia tuh punya toko baju bayi online gitu. Itu ketika krisis gitu, dia nggak bisa gaji karyawannya, itu yang digadai handphonenya, terus kemudian anting-antingnya digadai, ada yang dia gadai anting-antingnya ternyata nggak bisa balik karena nggak punya duit, itu ya ada juga gitu. Cuman kita berdua bukan tipikal yang sukanya mecat-mecat karyawan, karena ya bukan style kami aja dalam mengelola bisnis. Kok karyawan dipecat, itu bukan hal kayak gitu, kecuali karyawannya melakukan kesalahan fatal ya, nah itu beda cerita. Nah, maka dari itu lunas hutang perbankan itu nikmat sekali, karena kita tidak punya beban. Mau sebulan untung 10.000 aja itu jadi duit. Makanya saya itu kan di Shutterstock itu kayak bulan ini sepi banget nih. Shutterstock sepi banget nih, ambiar nih. Cuman ya itu, saya mengawali Shutterstock tuh dari mulai $1 per bulan kok, bahkan 50 sen, itu 50 sen per bulan. Untuk apa 50 sen per bulan? Cuman karena saya happy ya, foto-foto saya bisa approve, bisa ada kemungkinan terjual, itu saya sudah happy sekali. Maka Shutterstock itu saya nikmati 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi intinya tidak punya hutang perbankan itu nikmat sekali. Kalau teman-teman kepengen mencoba hidup tanpa hutang, ini saya tidak peduli dengan riba dan lain sebagainya ya. Boh lah urusan riba itu ada, memang ilmunya ada, cuman otak saya ini tidak cukup untuk memahami riba, kemudian dosanya besar sekali. Saya tidak memahami ke situ, saya bukan orang yang expert di bidang itu. Tapi intinya saya tidak peduli riba, saya tidak takut adanya hutang gitu ya. Cuman artinya tidak punya hutang ki lego guys. Jadi saya kemarin mau ke Bali 4 hari 3 malam berdua sama istri saya, beli tiket 3 juta gitu, pulang pergi ya, buat berdua ya, bayar aja, nggak usah kayak orang susah, saya bilang gitu sama istri saya. Terus kemudian kemarin saya beli lensa, beberapa bulan lalu saya beli lensa 3,5 juta ya, overpriced sih, cuman harganya kan barangnya masih min. Berapa mas harganya? 3,5 juta, oke lah, debit lah, saya bilang gitu. Jadi semuanya saya bayar cash. Waktu itu banyak lah, jadi pembelian gitu banyak yang cash ya. Selain saya juga udah nggak bisa utang ya, nggak bisa kredit, makanya semuanya cash gitu. Tentu kalau dulu cash habis uangnya, kalau sekarang di cash tuh saldo masih banyak, makanya ya disyukuri ya. Makanya $1 per bulan berapa? 15.000 jadi duit guys, jadi tambahan untuk uang saham saya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan video tips melunasi hutang ya, 5 tips ini untuk melunasi hutang, kasusnya adalah 200 juta, itu lunas 4 tahun, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Dan ya saya kembalikan ke teman-teman lah, nanti kasih komentar di bawah apa pendapatnya tentang video kali ini kok ngelunasin hutang ki, maksudnya ki arep opo gitu, opo arep masnya cuma pamer, flexing gitu, yes, terserah lah, nggak apa-apa lah, saya juga nggak peduli. Mau unsubscribe itu, kemarin ada yang bilang saya mau unsubscribe,
Katanya mau unsubscribe malah tanya-tanya terus tip fotografi sama saya gitu. Rata gagas baru gue. Seluweh aremu urusan uripmu dhewe saya bilang gitu. Udah ya gitu, jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Maaf ngomongnya campur-campur Jawa ya. Orang hidupnya di Jogja ya guys. Kalau saya hidupnya di Tasik ya saya ngomongnya campuran Sunda. Jadi gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bima Aditya, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5 guys.